Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Ananda semua, mahasiswa Interpersonal Skill STM Indonesia Padang. Pada pertemuan ketiga ini, kita akan membahas soal materi tentang komunikasi. Oke, jadi komunikasi itu merupakan salah satu media interaksi yang bisa memperlancar kegiatan interpersonal skill seseorang, ya, karena yang namanya interpersonal skill itu sejatinya adalah ketika kita menciptakan sesuatu yang harmonis antara kita dengan lawan bicara kita, antara kita sebagai komunikator dan mereka yang mendengar sebagai komunikan. Nah, untuk memperlancar hubungan itu makanya diperlukanlah sebuah media kegiatan yang disebut dengan komunikasi. Oke, jadi definisi dan konsep dari komunikasi ini akan coba kita paparkan di slide ini. Jadi, selamat menyimak. Baik, untuk materi kali ini kita coba akan membagi tema komunikasi ini menjadi beberapa subjudul. Yang pertama ada dasar-dasar komunikasi. Termasuk di dalamnya nanti kita bahas mengenai definisi komunikasi itu sendiri. Yang kedua adalah model-model komunikasi seperti apa saja yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti dalam keluarga, dalam lingkungan pekerjaan, dalam teman sehari-hari, dan dalam kegiatan-kegiatan lainnya. Termasuk dalam kegiatan organisasi nantinya yang akan Ananda masukkan ke dalam kegiatan universitas Anda sendiri. Yang ketiga ada jenis-jenis komunikasi. Yang terakhir adalah komunikasi kita lihat dari segi bisnis, yaitu dalam unsur pemasaran. Baik Ananda, kita langsung saja masuk ke definisi dari komunikasi. Di sini Ananda bisa Ananda lihat sendiri bahwa komunikasi ini dulunya berasal dari bahasa Latin atau communicare, yang berarti adalah artinya menyebarluaskan atau memberitahukan. Nah, dari perkataan komunikasi tersebut, maka terjemahan kata komunis bukan komunis pakai K ya, atau komunal, itu mengandung arti milik bersama atau kebersamaan yang secara umum dapat dikatakan sebagai berlaku di mana atau umum sifatnya. Nah, kemudian selain dalam bahasa Latin, ada juga dalam bahasa Inggris, yang mana berasal dari kata communication, yang diartikan sebagai proses pengoperan lambang-lambang yang mengandung arti. Nah, jadi ini termasuk bagian dari jenis-jenis komunikasi. Ada yang menggunakan media suara sebagai pengantarnya, ada juga yang menggunakan lambang-lambang atau media tertentu sebagai pengantar bahasa. Nah, ini biasanya digunakan oleh saudara-saudara kita yang mungkin tidak bisa memiliki kemampuan bicara layaknya seperti manusia biasa. Nah, dari istilah bahasa Inggris communication itulah yang kemudian terjadi kata komunikasi yang diartikan sebagai suatu kegiatan untuk menyampaikan ide, pikiran, gagasan dari seseorang kepada orang lain. Nah, jadi dari sini bisa kita lihat bahwasanya praktek komunikasi itu sudah dilakukan manusia ketika pertama kali dilahirkan di dunia ini melalui gerak tubuhnya dan juga dari tangisannya. Nah, itu merupakan salah satu cara bayi dalam berkomunikasi dengan orang-orang terdekatnya. Nah, ketika beranjak dewasa, praktek komunikasi dalam rangka menjalin interaksi atau hubungan dengan sesama manusia itu dilakukan lebih luas lagi, yaitu menggunakan bahasa verbal dan juga nonverbal. Oke. Jadi secara umum itu komunikasi merupakan kegiatan manusia untuk bisa saling memahami atau mengerti suatu pesan yang disampaikan seseorang atau komunikator kepada lawan bicaranya atau komunikan, atau komunikasi juga dapat dikatakan sebagai suatu proses pengoperan tadi yang sudah Ibu sebutkan di dalam slide. Oke, selanjutnya. Oke, di sini ada pengertian komunikasi menurut beberapa ahli. Di sini saya cantumkan hanya 2 ahli, yaitu Karl Hofland, salah seorang ahli komunikasi, dan Harold Laswell juga seorang ahli komunikasi. Sebenarnya masih banyak pengertian komunikasi dari beberapa ahli, tergantung dari referensi yang Anda baca. Silahkan perkaya ilmu dari referensi yang Anda baca. Semakin kaya ilmu yang Anda baca, maka semakin luas wawasan Anda tentang
konsep dari komunikasi itu sendiri. Oke, jadi ini adalah kesimpulan dari yang sudah kita bicarakan di atas sebelumnya, bahwa komunikasi adalah sebuah kegiatan pertukaran informasi, baik secara lisan maupun tulisan atau gambar, yang gunanya nanti untuk memperlancar interaksi sosial manusia. Tulisan atau gambar tadi bisa kita lakukan dengan mengirimkan lambang-lambang, seperti yang sudah saya jelaskan tadi di atas. Oke. Bisa juga istilahnya dengan verbal atau tidak verbal. Itu nanti akan kita bahas di dalam jenis-jenis komunikasi. Baik. Selanjutnya kita bahas, ini dia, unsur-unsur dari komunikasi. Oke, jadi karena komunikasi itu bersifat simbolis, yang artinya komunikasi pada dasarnya merupakan tindakan yang dilakukan dengan menggunakan sebuah lambang-lambang. Nah, lambang-lambang yang paling umum digunakan dalam komunikasi antar manusia biasanya adalah bahasa verbal, dalam bentuk kata-kata, kalimat, angka-angka, atau tanda-tanda lainnya. Nah, inilah salah satu yang menjadi bagian dari unsur komunikasi itu sendiri. Oke, jadi ada tujuh unsur yang dapat memperlancar kejadian atau interaksi dalam berkomunikasi antara seseorang dengan orang lain. Yang mana kalau misalnya nggak ada salah satu ini, maka bisa dikatakan bahwa kegiatan komunikasi tersebut bisa terhalangi, gitu ya. Jadi prosesnya nggak lancar karena salah satu dari ketujuh unsur di depan di slide ini tidak dimiliki. Yang pertama otomatis, unsur yang pertama adalah si komunikator sebagai pihak yang bertindak untuk mengirim pesan dalam proses komunikasi. Kalau tidak ada yang berbicara atau tidak ada yang bertindak sebagai komunikator, maka apa yang akan dikomunikasikan? Nggak mungkin hanya ada satu sosok pendengar, nggak mungkin hanya ada figur pendengar atau komunikan di dalam ruang tersebut tanpa adanya seorang komunikator. Karena sekali lagi komunikatorlah yang bertindak sebagai pengirim pesan. Yang kedua adalah pesan atau informasi itu sendiri. Jadi pesan itu adalah materi apa yang akan disampaikan yang akan nantinya menjadi objek dari informasi yang akan menjadi pembahasan bagi si komunikator dan komunikan. Intinya materi yang disampaikan oleh komunikator kepada komunikan yang mungkin saja nanti bisa menjadi pembahasan antara kedua objek ini. Yang ketiga adalah sarana komunikasi atau channel, atau juga bisa disebut dengan media atau saluran. Jadi media, channel, saluran, atau sarana komunikasi ini merupakan sarana penghubung atau penyampaian dan penerimaan pesan yang akan digunakan oleh komunikator maupun komunikan dalam membantu memperlancar penyampaian pesannya. Nah, seperti nih, jika kita berada dalam sebuah kelas, yang mana di kelas itu terjadi kegiatan proses belajar mengajar secara tatap muka, bukan seperti online saat ini. Di mana di situ komunikator yang bertindak adalah seorang dosen atau guru, kemudian komunikan, si pendengar adalah mahasiswa. Nah, untuk memperlancar proses pembelajaran, itu biasanya si dosen menggunakan beberapa media seperti papan tulis, atau proyektor. Proyektor yang berguna untuk memperlihatkan slide ini ke dalam sebuah media yang lebih luas agar tulisan di dalam slide itu bisa terbaca luas, terbaca dengan bagus sampai mengerti maksudnya oleh si mahasiswa yang duduk paling belakang sekalipun. Nah, itu dia manfaat dari proyektor atau papan tulis tadi, atau hal-hal lainnya. Pokoknya yang memperlancar terjadinya komunikasi antara si dosen dan mahasiswa. Nah, kira-kira itu yang dimaksud dengan sarana komunikasi. Nah, kalau di dalam gambar ini, sarana komunikasinya bisa kita lihat. Nih, ada bantuan mikrofon. Supaya apa? Supaya si komunikator itu bisa menyampaikan suaranya dengan volume yang bisa terdengar jelas oleh si komunikan atau receivers. Nah, yang kedua mungkin ini bisa juga kita katakan sebagai sebuah sarana atau meja podium ya, meja podium. Itu berguna dipakai komunikator mungkin untuk menyimpan catatan. Meletakkan poin-poin apakah nanti yang rasanya perlu disampaikan selama kegiatan berkomunikasi berlangsung. Nah, itu dia.
Kemudian apakah bangku-bangku ini, bangku-bangku yang diduduki oleh receivers, itu bisa kita gunakan atau bisa kita katakan sebagai media? Nah, itu nanti yang kita diskusikan nanti ya. Oke, Ibu minta pendapat juga kepada mahasiswa Ibu, kira-kira menurut Ananda, bangku bangku yang dipakai oleh receivers atau komunikan di dalam gambar ini, apakah bisa kita sebut sarana komunikasi atau tidak? Oke. Yang keempat adalah receivers. Kita masuk selanjutnya ya, unsur komunikasi. Yang keempat adalah komunikan atau receiver itu sendiri. Nah, udah Ibu jelaskan bahwasanya komunikan itu adalah pihak, perorangan ataupun lembaga ataupun suatu komunitas yang menerima isi pesan informasi dari si komunikator itu sendiri. Nah, kayak kita kegiatan sekarang nih, yang bertindak sebagai komunikatornya itu saya. Ya, ketika menjelaskan materi, maka saya yang bertindak sebagai komunikator, sementara Ananda bertindak sebagai komunikan. Nah, ketika nanti ada sesi diskusi, ada yang memberikan pertanyaan mungkin, ada yang memberikan tanggapan, feedback mungkin. Nah, di situ kita sudah mulai berganti peran. Maka ketika Ananda bicara, Ananda lah yang bertindak sebagai komunikator, sementara saya itu bertindak sebagai komunikan, pihak yang menyimak mendengar apa yang Ananda sampaikan. Yang kelima adalah feedback atau umpan balik. Nah, ini nih yang menjadi unsur penilaian kita dulu ya. Yang sudah pernah kita bahas di pertemuan pertama adanya feedback. Nah, feedback itu apa? Feedback itu adalah salah satu indikator penilaian bagi si komunikator bahwasanya si komunikan itu telah memahami apa yang dia sampaikan. Nah, kebanyakan yang terjadi adalah ketika komunikator selesai berbicara, ketika ditanya nih, apakah Bapak Ibu sudah mengerti apa yang saya sampaikan? Nah, biasanya terjadi itu suasananya mendadak hening, diam. Nah, kalau misalnya komunikan itu semuanya sudah diam, maka ada dua asumsi yang muncul di pikiran komunikator tuh. Yang pertama, apakah diam si komunikan ini benar-benar mengartikan bahwasanya si komunikan ini paham apa yang disampaikan? Atau jangan-jangan benar-benar nggak paham sehingga dia nggak tahu apa yang mau dibahas. Takutnya nanti kalau bertanya ini, pertanyaannya terlalu mendasar sehingga nanti ditertawakan orang dan lain sebagainya. Nah, ini yang tidak Ibu inginkan terjadi di dalam kelas interpersonal skills kita Ananda semua. Karena feedback dari Ananda semua itu pasti selalu Ibu asumsikan bahwa Ananda itu menyimak, mengikuti materi yang saya sampaikan setiap pertemuan. Nah, jadi umpan balik itu juga merupakan sebuah eh, penghargaan bagi komunikator bahwasanya si komunikan ini menghargai apa yang dia sampaikan gitu. Jadi dia merasa oh, komunikan ini mengikuti proses komunikasi yang sedang berjalan, yang sudah berjalan. Jadi dia mengikuti dengan baik, akhirnya dia mau melakukan atau memberikan umpan balik atau feedback tadi kepada si komunikator. Nah, itu makanya ini salah satu menjadi penilaian penting buat Ibu untuk merangkum nilai akhir mahasiswa Ibu di kelas interpersonal skill. Oke. Yang keenam adalah dampak atau efek atau influence, yaitu hasil yang dapat dilihat sebagai pengaruh dari diterima atau ditolaknya suatu isi atau informasi. Ketika misalnya seorang komunikator memberikan statement-statement yang provokatif, nah biasanya itu dampaknya atau efeknya komunikan itu pasti akan menolak apa yang disampaikan oleh komunikator, apa pesan yang disampaikan oleh komunikator. Nah, dampak ketidaksetujuan tadi itulah yang disebut dengan efek atau dampak. Nah, ketika misalnya si komunikator menyampaikan suatu hal yang positif yang bisa diterima oleh komunikannya, ya sehingga si komunikan eh, memiliki pendapat yang selaras dengan si komunikator. Nah, itu juga merupakan sebuah dampak atau efek dari komunikasi yang sudah terjadi. Yang terakhir atau yang ketujuh adalah unsur komunikasi gangguan. Nah, ada kalanya ketika kita melakukan komunikasi itu terjadi beberapa gangguan yang pastinya kalau gangguan ini ada akan menghambat terjadinya proses komunikasi itu berjalan lancar. Nah, kayak di kelas nih misalnya, di kelas ini yang sering banyak terjadi juga Ibu alami di kelas. Misalnya ketika Ibu sedang menerangkan sebuah materi, ada satu dua orang mahasiswa itu yang sibuk dengan dirinya sendiri, misalnya mereka sibuk pula berdiskusi di belakang. Nah, suara-suara itu
merupakan sebuah gangguan yang bisa menghambat proses penyampaian pesan yang akan Ibu berikan kepada mahasiswa lainnya. Gitu. Mahasiswa lainnya yang benar-benar serius ingin belajar. Nah, adanya suara lain itu akan mendistraksi eh, konsentrasi saya sebagai komunikator dan mahasiswa lain sebagai komunikan untuk bisa sama-sama melakukan komunikasi dengan lancar. Nah, itu salah satu salah satu contoh gangguan dari proses komunikasi itu lain. Jadi banyak sekali macam contoh dari gangguan ini akan kita bahas nanti di slide berikutnya. Oke, selanjutnya ini adalah proses-proses komunikasi. Yang pertama, proses komunikasi secara primer. Nih, di sini bisa Anda baca sendiri bahwasanya proses komunikasi primer adalah proses penyampaian pikiran atau perasaan seorang kepada orang lain dengan menggunakan simbol sebagai media. Nah, contohnya apa? Contohnya, jadi sebelumnya digarisbawahi dulu bahwasanya lambang ini bisa berupa verbal, bahasa, dan juga nonverbal. Kalau yang verbal bahasa yang kita bicarakan secara oral ini ya. Kalau nonverbal itu bisa merupakan dengan gestur tubuh. Jika Ananda setuju, biasanya Ananda pasti akan mengangguk kepala. Kegiatan mengangguk kepala ini, proses mengangguk kepala ini merupakan sebuah contoh dari gestur tubuh atau bahasa tubuh. Ketika Anda tidak menyetujui suatu pembicaraan, biasanya kita akan menggambarkan dengan bahasa tubuh menggeleng. Nah, itu dia salah satu contoh gestur atau bahasa tubuh. Isyarat juga termasuk gestur tubuh, cuman isyarat ini lebih diartikan sebagai suatu bahasa tubuh yang biasanya digunakan oleh orang-orang yang tidak bisa memiliki kemampuan berbicara seperti manusia normal lainnya. Ya, kemudian ada gambar kayak kita lagi bawa motor, kemudian ketemu lampu merah, dari warna-warna lampu lalu lintas itu bisa kita ketahui bahwasanya merah artinya berhenti, kuning hati-hati, hijau berjalan. Nah, itu salah satu contoh pesan nonverbal lewat gambar dan warna ya, warna dan lain sebagainya yang secara langsung dapat atau mampu menerjemahkan pikiran perasaan komunikator kepada komunikan. Yang kedua prosesnya adalah sekunder. Nah, proses secara sekunder adalah proses penyampaian pesan oleh seseorang kepada orang lain dengan menggunakan alat atau sasaran sebagai media kedua setelah menggunakan lambang atau media pertama tadi. Jadi di sini dia menggunakan alat bantuan ya, menggunakan alat bantuan. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi contohnya ketika membahas unsur komunikasi dalam poin media. Itu dia. Ketika di dalam kelas ada tambahan, kita menggunakan media proyektor, papan tulis, dan lain sebagainya. Itu dia salah satu contoh dari proses komunikasi secara sekunder. Pokoknya intinya itu ada media tambahan ya untuk menunjang proses kelancaran dari proses komunikasi itu sendiri. Nah, ini dia skema terjadinya komunikasi. Diawali dengan proses komunikasi itu sendiri. Ya, dari komunikasi ini bisa membantu kita untuk beradaptasi secara sosial. Lalu prosesnya itu bisa menggunakan atau dengan mengirimkan simbol atau lambang-lambang sebagai medianya, yang mana setiap simbol atau lambang media yang kita kirimkan itu pasti ada maknanya atau ada artinya secara harfiah. Karena kalau nggak ada artinya berarti otomatis itu bukan merupakan bagian dari komunikasi itu sendiri. Nah, kemudian makna yang kita sampaikan itu tadi, secara harfiah itu tadi diserap oleh lingkungan. Lingkungan mana yang akan kita sampaikan? Apakah lingkungan internal diri kita sendiri, yaitu intrapersonal, atau kepada lingkungan eksternal, di luar dari diri kita sendiri, interpersonal. Nah, itulah yang menyebabkan terjadinya komunikasi. Ini adalah skema komunikasi. Ya, skema komunikasi, proses komunikasi yang terjadi berulang-ulang yang pasti Ananda lakukan setiap harinya, setiap saatnya. Oke, kita lanjut. Oke, ini adalah pengertian komunikasi. Kita lihat dari ruang lingkup sosial, proses, simbol, makna yang terjadi di suatu lingkungan. Ini bisa Anda baca sendiri. Kalau misalnya nanti ada yang mau ditanyakan, bisa tanyakan langsung ke saya atau ke teman-temannya, nanti kita diskusikan di kelas gitu ya. Oke, lanjut. Cara berkomunikasi efektif. Nah, ini.
Gunakan kalimat seefektif mungkin. Apa itu yang dimaksud dengan kalimat seefektif? Efektif. Apa yang dimaksud dengan kalimat efektif? Kalimat efektif adalah ketika kita berbicara itu kita tidak menggunakan kata-kata yang maknanya itu double atau maknanya itu ganda atau maknanya itu ambigu. Kenapa nggak boleh kita menyampaikan makna yang ambigu? Karena nanti pasti akan ada muncul itu pertanyaan dari si komunikan. Ini maksudnya apa? Nah, artinya akhirnya apa yang Anda lakukan? Akhirnya Ananda itu akan menjelaskan lagi dari awal apa yang Anda maksudkan ketika pembicaraan dimulai tadi. Ya kan? Nah, kalau misalnya seseorang tidak paham dari apa yang Anda bicarakan, dia pasti akan bertanya ini maksudnya apa, sampai dia benar-benar paham dari apa yang Anda sampaikan. Nah, itu adalah merupakan suatu kegiatan komunikasi yang mubazir. Padahal kita sudah berbicara dari awal nih, dia udah panjang lebar. Rupanya si komunikan nggak ngerti apa yang kita sampaikan. Akhirnya kita ngulang lagi pembicaraan kita dari awal. Ya kan? Mubazir, itulah yang dimaksud dengan kalimat yang tidak efektif. Jadi, gunakan kalimat seefektif mungkin dalam arti kata kalimat yang tidak mengandung makna-makna berganda. Nah, ini salah satu contohnya juga nih, mungkin yang sering dipakai sama anak-anak kekinian ya. Ibu juga mungkin sering juga menggunakannya sih. Ya, misalnya ditanya nih, misalnya kita mau memuji sebuah objek misalnya ya. Katakanlah sebuah pantai. Pantai di sana ternyata sangat bagus sekali. Nah, diulangi lagi sebuah kalimat ini. Pantai di sana, ya, pantai di sana itu sangat bagus sekali. Nah, di antara kalimat itu, di antara 5 kata itu, pantai di sana sangat bagus sekali. Manakah yang membuat kalimat ini menjadi tidak efektif? Kira-kira di kata keberapa? Apakah kata 1 pantai? Di sana sangat bagus sekali. Nah, kira-kira bisa nggak kita menghilangkan satu kata aja agar kalimat itu menjadi efektif, tapi maknanya nggak hilang? Nah, kita bisa menghapus kata yang nomor 3 atau kata yang nomor 5, yaitu sangat atau sekali. Coba kita hapus kata yang ketiga. Pantai di sana bagus sekali. Nah, itu ya kalau misalnya kita hilangkan kata yang nomor 3. Sekarang kita coba hilangkan kata yang nomor 5. Pantai di sana sangat bagus. Nah, ketika kita menghilangkan salah satu di antara kedua kata antara sangat dan sekali, itu maknanya nggak akan berubah, Anda semua. Ya kan? Maknanya nggak akan berubah. Karena artinya itu sama-sama menggambarkan bahwa keadaan pantai di sana itu luar biasa indahnya. Nah, itu yang dimaksud dengan kalimat efektif. Nah, jadi coba belajar menggunakan kalimat yang efektif agar kegiatan proses komunikasi kita itu berjalan dengan maksimal. Yang kedua, jangan mengungkapkan pengulangan ide pokok atau bahasan. Nah, seringkali nih terjadi ketika mahasiswa kompre atau sedang sidang ya, sedang sidang skripsi. Beberapa kali mereka itu selalu mengungkapkan itu saja. Itu saja yang sudah dibahas di awal, diulang lagi di akhir. Itu tujuannya apa? Nah, kalau seandainya kita ingin memastikan komunikan memahami pembicaraan kita, kita bisa lihat itu dari gestur tubuhnya. Nah, kalau misalnya gestur tubuh si komunikan itu kayak mengerutkan dahinya, itu mungkin nggak apa-apa kalau kita ulang lagi, tapi jangan di akhir juga. Misalnya kita membahas slide 3. Nah, di slide 4 kita masukkan sedikit pembahasan tentang slide 3 tadi. Jangan kita membahas slide 3, kemudian pas di akhir kita ulang lagi tuh pembahasan slide 3. Nah, itu yang dimaksud dengan pengulangan ide atau pokok bahasan. Nah, itu ya. Pokoknya kita pinter-pinter membaca gestur tubuh lawan bicara kita. Yang ketiga, jangan berbicara terlalu lambat, kecuali kalau misalnya Anda itu berasal dari suku Jawa atau suku Sunda, yang memang terkenal berbicara itu sangat hati-hati, sangat lambat, sangat santun. Nah, nggak masalah. Karena yang mendengarkannya juga orang Jawa, jadi mereka itu paham kalau itu emang adalah tradisi budaya mereka ketika berbicara. Nah, kalau misalnya si orang Jawa tadi berbicara dengan orang Padang ini terkenal dengan cara bicaranya yang cepat, to the point. Nah, itu pasti akan membuat si orang Padang tadi yang bertindak sebagai komunikan akan merasa cepat bosan. Nah, bisa dicoba, cobalah. Yang keempat, hindari gumaman yang terlalu sering. Apa itu gumaman? Nah, ini adalah sebuah kata yang tidak perlu Ananda
bunyikan ketika sedang berbicara, apalagi presentasi, apalagi public speaking. Contohnya, hmm, eh, eh, itu sebuah kata-kata yang terdiri dari susunan kata yang tidak jelas. Nah, itulah yang disebut dengan gumaman. Kenapa gumaman nggak boleh? Sebenarnya boleh sih. Sebenarnya boleh, karena menurut Ibu gumaman itu merupakan suatu apa ya, yang menandakan bahwa kita sebagai komunikator itu sedang menyusun kata demi kata agar apa yang akan kita bicarakan itu bisa ditangkap dengan baik oleh si komunikan. Cuman yang jadi masalah itu ketika kita menggumam terlalu sering. Nah, itu akan menjadi bahan apa ya, bahan lelucon mungkin untuk komunikan. Nah, jadi mereka akan apa? Akan kehilangan daya tariknya untuk mendengarkan Anda sebagai seorang komunikator. Nah, jadi usahakan untuk menggumam tidak terlalu sering. Yang terakhir adalah hindari humor yang tidak perlu. Nah, hindari humor yang tidak perlu. Jadi lihat-lihat juga suasana ketika Anda bicara. Kalau misalnya memang yang kita bicarakan itu adalah dalam berada suasana yang santai, nggak apa-apa. Nggak apa-apa Anda sekali-sekali mengirimkan pesan yang bersifat humor. Ya, tapi jangan sampai garing juga. Karena kalau garing nanti takutnya Ananda lah yang jadikan bahan guyonan oleh si komunikan. Jadi lihat suasananya, lihat materinya, lihat kepada siapa kita bicara. Apakah ini pantas kita berikan sebuah humor? Nah, apakah ini humornya lucu? Jangan sampai garing. Kalau misalnya kita merasa itu sudah pantas, semuanya kita sampaikan, ya sampaikanlah humor yang Ananda kira itu pantas untuk disampaikan di dalam forum tersebut. Oke. Kayaknya ada sedikit contoh etika menghubungi dosen melalui telepon genggam. Ini nggak perlu Ibu jelaskan. Jadi ini bisa Ananda baca sendiri ya. Dan tolong jangan hanya dibaca, tapi juga dipraktekkan dalam kegiatan sehari-hari. Karena pasti nanti Ibu yakin Ananda pasti akan berhubungan dengan dosen. Apalagi ketika kita tidak dalam masa pandemi ini, pasti kita lebih mengutamakan berhubungan lewat bantuan teknologi. Jadi untuk menghubungi dosen itu pasti ada etikanya gitu ya. Silakan dipraktekkan. Baik, untuk pembahasan pertama ini cukup sampai di sini. Nanti akan kita coba bahas kembali tentang slide-slide berikutnya. Untuk itu, kalau misalnya ada Ananda yang mau bertanya, silakan bertanya ya. Terlebih dahulu kita akan buka sesi diskusi. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.